Halo, assalamualaikum. Hingga saat ini untuk tablet ya, saya masih menggunakan iPad mini 5 tahun 2019. Ini sempat saya galau sih waktu mau beli. Apa mau beli yang mini atau malah beli yang lebih gede sekalian. Sebelumnya saya pakai iPad 6 tahun 2018 yang sempat hilang, dicuri. Dan akhirnya buat gantinya saya memutuskan ke iPad mini 5 ini ya. Karena ini masuk ke tas saya, jadi bisa dibawa pergi. Tapi ternyata sempat bingung juga sih, walaupun udah beli ya, sempat ragu apakah benar ini pilihannya atau tidak. Jadi dari itu saya putuskan buat mencoba iPad baru. Ini adalah iPad 7 2019 apa 2020 ya. Pokoknya ini iPad terbaru untuk saat ini dengan harga yang menurut saya jauh lebih terjangkau dibandingkan dua iPad yang sebelumnya saya beli ya. Yang iPad mini 5 ini kalau nggak salah sekitar 6 sampai 7 juta. Kalau iPad 6 dulu belinya 5 jutaan kalau nggak salah. Nah ini kalau nggak salah udah kepala 4 sekarang. Kita cek dulu ya di tokohpmurah.com, di Shopee. Harganya berapa sekarang? Ya ini 32 GB. Ini warna grey ya. Dengan kondisi WiFi only. Kalau saya beli tablet selalu WiFi only. Kan di rumah ada WiFi. Kalau di luar saya ada modem. Termasuk kalau misalkan lagi dipinjam anak, jadi kita bisa kontrol ya. Begitu dia sudah kelamaan, kita matiin modemnya, udah nggak bisa internetan lagi. Nah, ini WiFi only grey. Oke. Harganya Rp4.570.000 ya. Yang WiFi only grey, 32 GB. Sementara iPad 6, tuh, lihat di sana. iPad 6 yang 2018 yang dulu saya beli itu masih 5,5 juta. Lumayan ya harganya. Dan iPad mini 5 ini harganya segini. Yang 256 GB 7,5 juta. Yang saya punya ini kalau nggak salah cuma 64 GB ya. Jadi harusnya lebih murah, mungkin di kisaran 6 jutaan. Ya. Wah, ini dia. 6.100.000 yang iPad mini 5. Jadi kalau kamu misalkan punya uang lebih buat beli tablet dan budgetnya bisa buat beli keduanya, mau beli yang mana? Pertama tentukan sesuai ukurannya ya, kamu butuhnya kecil atau besar. Kedua, kita akan munculkan perbandingan spek keduanya nih. Yang saya tahu selain ukuran layar, bedanya di baterai ya. Baterai iPad 7 2019 ini lebih besar dan juga di dapur pacunya. Nah, kalau dapur pacu malah lebih kencang si iPad mini. Dan kita akan lihat apa saja yang didapatkan di pembelian iPad 7 ini ya. Ya, harusnya seperti ini. Ada tulisannya iPad 7th Generation Wi-Fi. Kalau untuk iPad yang Wi-Fi only, jangan takut soal masalah blokir email ya. Karena yang Wi-Fi only nggak ada emailnya. Yang email itu adalah untuk yang seluler. Makanya yang dual SIM, emailnya ada dua. Jadi email itu bound atau terikat ke masalah tempat untuk SIM cardnya nanti, registrasi jaringan seluler ya. Jadi yang WiFi only aman. Ya ini dia penampakan dari iPad 7th Generation yang warna grey. Yang warna grey ini depannya hitam ya. Dan untuk membukanya seperti biasa tinggal ditarik ke atas. Sudah, tinggal ditarik iPadnya. Keren, warna grey-nya ini, aduh bikin saya kangen sama MacBook Pro saya ya. Waduh, Apple kalau bikin produk nih memang mantap-mantap. Dan selanjutnya ada kabel charging atau kabel datanya USB Type A ke Lightning ports ya. Jadi kalau yang USB Type C itu masih sebatas di iPad Pro kalau saya nggak salah. Dan ini ada MagSafe-nya atau kepala chargernya. Outputnya 12 watt, jadi 5,2 volt, 2,4 ampere. Jadi tidak bisa dibilang fast charging ya untuk MagSafe-nya ini. Di sini ada port USB Type A-nya dan ini colokannya masih yang gepeng ya, karena bukan buat di Indonesia. Jadi kamu nanti harus beli lagi sedikit adapter. Ya harganya di Shopee paling sekitar 7 ribuan lah ya. Adapter dari itu ke U-plug. Lalu ada brosur untuk sedikit quick guide. Ini sudah punya Touch ID juga. Ya, salah satu alasan saya tetap membeli iPad yang versi
ini, bukan yang Pro karena ada fingerprint scannernya ya, Touch ID. Lebih cepat buat bukanya dibandingkan pakai face unlock yang harus diarahkan dulu ke wajah. Oh ya, dan terakhir ya, seperti biasa ada dua stiker Apple. Ini yang banyak dicari sampai dipasang-pasangin di mobil. Yap, seperti itu penampakan dari iPad 7th Generation. Sekarang ini 10,2 inch ya, lebih besar dibandingkan iPad 6 yang 9,7 inch. Jadinya buat kerja, buat gambar-gambar enak banget, buat nonton juga enak banget. Kita coba nyalakan, buat ngetes nyala atau tidaknya. Di depan ada kamera depan di situ. Bezelnya memang tetap tebal ya kalau tablet seperti ini. Nih kelihatan nggak? Tuh segitu bezel atasnya, dan bezel kiri kanannya segini. Bedain sama bezelnya iPad Pro. Hello, oke, sudah masuk. Nanti kita akan setup. Kalau kamu sudah punya device Apple sebelumnya yang sudah login kayak iPad mini atau iPhone, nanti kamu akan ditanya untuk menggunakan Apple ID yang sama ya, dan dia akan ngedetect cukup dengan mendekatkan perangkat kamu yang sudah login sebelumnya. Mantap. Kemudian, nah di sini ada tombol home. Ini tombol fisik, bisa berfungsi sebagai fingerprint scanner juga. Di sisi kanan atas ada tombol volume up dan volume down. Oke. Di belakang, di kiri atas ada kamera belakang juga, jadi tetap bisa foto-foto walaupun ini resolusinya nggak gede ya. Biasanya sih hanya buat sekedar untuk video call. Di sini ada mikrofon untuk noise cancellation. Ya, untuk video call juga fungsinya. Oh, dan di sini sudah ada ini nih. Ada apa ini? Magnetic dock gitu, pin konektor ya. Saya nggak tahu ini buat docking atau buat nempelin iPad Pencil. Nanti kita cari tahu lebih lanjut ya. Ini akan saya buatkan video reviewnya, tenang saja. Dan di sisi atas, nah kalau iPad selalu masih punya jack audio 3,5 mm. Di sini ada mikrofon lagi. Dual mikrofon ya. Dan di sini ada tombol power ya. Sisi bawah ada dua set speaker grill. Dan ada port lightning. Saya nggak tahu ini stereo atau tidak. Nanti kita cek. Dan layarnya selalu menggoda memang si iPad ini. Nah, untuk video unboxingnya sepertinya cukup sampai di sini. Nanti akan saya buatkan video review sambil menunjukkan perbedaannya antara iPad 7 2019 ini yang 10,2 inch dengan iPad mini 5 2019 yang hanya 7,9 inch ya. Ini buat main game udah enak banget sih, saya bilangin aja ya ke teman-teman. Karena layarnya cukup kecil buat digenggam. Tapi buat nonton apakah lebih enak di sini, nonton Liga Italia atau tetap keep yang iPad mini 5 ini ya, atau kita pakai dua-duanya. Sultan amat punya dua iPad ya. Pokoknya ditunggu aja video reviewnya. Kalau kamu mau dapetin info harga-harga terbaru tentang gadget yang dijual toko HP murah, silahkan follow Instagramnya @tokohpmurah.com ya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.